Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Ramadhani dengan NIM A1B1250079, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jambi. Jadi, hari ini saya ingin mereview sebuah novel yang berjudul Di Balik Senja, karya Alfia Ramadhani, yang terbit pada tahun 2024. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis bernama Haura, di mana ketika ia berusia 6 tahun, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan ia hanya tinggal bersama Neijah dan besar bersama Neijah. Saat masa remaja, ia mengagumi seorang pria bernama Adian, di mana Adian juga merupakan teman kecilnya, dan ternyata Adian juga menyukai Haura dan berjanji akan melamar Haura ketika ia sudah mendapatkan pekerjaan. Ketika Adian sudah mapan dan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang CEO, ia berniat ingin melamar Haura dan meminta izin kepada kedua orang tuanya. Namun, kedua orang tuanya tidak menyetujui hal tersebut karena menganggap bahwa Haura tidak sebanding dengan keluarganya, di mana Haura hanyalah seorang anak yatim piatu. Ketika Haura sedang berliburan ke Hagia Sophia, ia bertemu dengan seorang pria bernama Zayan, di mana Zayan menyukai Haura sejak pandangan pertama dan berusaha melamar Haura setiap kali. Namun, Haura selalu menolaknya dengan alasan ia trauma akan masa lalunya dan merasa minder dengan keluarga Zayan, di mana Zayan merupakan seorang abdi negara, sedangkan ia hanyalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama Neijah. Zayan terus meyakinkan Haura, dan setelah berlalu lama, Haura pun menyerah dan akhirnya menerima Zayan, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Baru sebulan mereka menikah, Zayan dan Haura harus berpisah karena Zayan harus melanjutkan tugas negaranya di Papua. Walaupun dalam keadaan hamil, Haura harus menerima hal itu. Dan setelah berbulan-bulan, Haura dan Zayan akhirnya bisa berkomunikasi. Dan ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan saat itu juga panggilan telepon mereka terputus, membuat Haura panik dan takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Zayan. Setelah berminggu-minggu berlalu, akhirnya Zayan mengirimkan surat kepada Haura yang mengatakan bahwa keadaan di Papua sedang tidak baik-baik saja dan tidak memungkinkan akan keselamatan. Jadi, ia mengatakan kepada Haura, jika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Zayan, Haura jangan bersedih terlalu larut. Dan mendengar hal itu, Haura berusaha menyangkal hal itu dan berdoa semoga Zayan mendapat keselamatan. Namun, tidak berselang lama, Atap, ayah mertuanya, memberikan kabar bahwa Zayan telah gugur dalam peperangan. Mendengar hal itu, tubuh Haura langsung lemas dan ia merasa sedih. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibu mertuanya dan adik iparnya. Dan ketika ia sedang beristirahat di dalam kamar dan keluarga Zayan sedang mengobrol dengan Adian, tiba-tiba ayah Atap kembali memberikan kabar bahwa Zayan yang gugur bukanlah Zayan anak mereka. Zayan anak mereka dinyatakan hilang dan tidak tahu kabarnya bagaimana. Walaupun begitu, setidaknya ada secuil harapan bagi mereka. Berharap semoga Zayan masih bisa hidup dan selamat. Hingga tiba saatnya bagi Haura untuk melakukan persalinan. Setelah persalinan, Haura mengharapkan akan kehadiran Zayan di situ. Dan ya, Zayan tiba di situ yang membuat Haura merasa sangat bahagia dan senang. Ternyata Zayan masih hidup sana, dan mereka akhirnya melahirkan seorang anak perempuan, dan setelah 3 tahun kemudian mereka melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Mereka pun hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Novel ini mengajarkan kepada kita agar selalu sabar dan tawakal ketika diuji, dan jangan menggantungkan harapan kita kepada manusia, tapi kepada Tuhan, karena cinta sejati pasti akan datang setelah proses panjang. Dan semua yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Tuhan
lebih tahu yang baik untuk kita. Jadi kita jangan putus asa meski hidup terasa begitu kencang. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.